Semoga para netizen sudi like, men-share, dan men-subscribe. Karena sebagian penghasilan kami selalu ada kami sisihkan untuk membangun masjid dan disisihkan untuk kaum duafa dan kepada anak yatim piatu serta kepada anak yatim, dan diharapkan kepada para netizen supaya dapat menyimak tuntas makalah ini karena menyangkut kebakaran, di mana kebakaran adalah musuh bersama yang harus diatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bersua di channel Hasan Saleh untuk membahas makalah bersambung yang berjudul Cara Mengatasi dan Memadamkan Kobaran Api Kebakaran yang Menyala-nyala. Deretan bangunan perumahan dan gedung-gedung berdiri kokoh dengan berbagai macam mode dan relief-relief yang mengagumkan yang dihiasi lampu-lampu yang berkilauan di malam hari dan kerlap-kerlip lampu yang menghiasi bangunan megah serta mobil-mobil kebanggaan berbagai model dengan fitur-fitur kemewahan yang menakjubkan, yang menjadikan sebagian sang pemiliknya berbangga diri dan selalu menyediakan berbagai macam alat pemadam kebakaran untuk berjaga-jaga memadamkan api kebakaran bila terjadi kebakaran menimpa sewaktu-waktu. Cuma sayang sekali, di saat terjadi kebakaran menimpa rumah, perkantoran, mobil, dan gedung-gedung, dan sebagainya, ada saja orang yang tidak bisa berbuat sesuatu, padahal api kebakaran masih bisa diatasi, dan masih banyak waktu dan peluang berbuat sesuatu untuk menolong orang yang terjebak dalam kebakaran yang membakar. Bahkan malahan ada orang yang pingsan melihat api kebakaran yang menyala di depan mata. Kemudian yang sangat menggelitik lagi adalah ada orang yang panik dan langsung menjauh saja dari api kebakaran di saat menimpa, padahal kondisi fisik sehat dan badan kekar lagi sangat kuat untuk memadamkan api kebakaran yang membakar. Tetapi orang tersebut tidak bisa berbuat sesuatu walaupun sekedar memadamkan api kebakaran yang masih bisa diatasi dan menolong orang yang terjebak dalam kobaran api kebakaran yang membakar pada saat api kebakaran masih bisa diatasi. Pada kenyataannya api kebakaran itu dapat diatasi dan dipadamkan apabila sumber kebakaran dari awal kebakaran dapat dilihat dan api kebakaran masih kecil. Bahkan burung gagak pun dapat memadamkan api kebakaran yang membakar bila api kebakaran masih kecil, sebagaimana yang ditayangkan di YouTube. Tetapi apabila api kebakaran sudah membesar menyala-nyala, maka membutuhkan nyali yang besar dan keahlian khusus dalam memadamkan api kebakaran yang membesar menyala-nyala. Untuk menghilangkan kepanikan dan memunculkan kepanikan memadamkan kobaran api kebakaran yang menyala-nyala, memerlukan keahlian khusus dan nyali yang besar, melalui pelatihan dari orang yang kompeten, maupun melalui latihan sendiri dari panduan buku referensi dan dari panduan YouTube, serta dari sumber-sumber panduan lain, bila memadamkan api kebakaran yang menyala-nyala. Lalu berdasarkan hasil pendidikan dan pelatihan memadamkan api kebakaran dilakoni penulis di PT Kaltim Firmakor atau KPC tahun 1998 dengan beberapa judul buku panduan, tetapi sudah lupa judul buku panduan yang digunakan dalam pelatihan tersebut. Di mana hasil pelatihan mensyaratkan latihan memadamkan api kebakaran seharusnya dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali setahun, atau kalau tidak ada waktu latihan memadamkan kobaran api cukuplah sekali setahun. Kalau masih tidak ada waktu latihan sekali dalam setahun, maka cukuplah sekali seumur hidup. Kemudian yang paling praktis lagi memunculkan nyali besar dan menghilangkan kepanikan dalam memadamkan kobaran api yang membakar menyala adalah apabila berada pada setiap kali dalam rumah, dalam gudang, dalam gedung, dalam perkantoran, dalam gedung-gedung, dalam mobil, dan di mana saja. Maka terdiam sejenak selama 3 detik saja, lalu membayangkan diri sendiri dalam alam pikiran dan memadamkan kobaran api yang menyala-nyala dengan kemahiran, penuh keberanian dan percaya diri serta tidak panik. Sedang menggunakan alat pemadam kebakaran, memadamkan kobaran api yang menyala-nyala, serta membayangkan diri sendiri dalam alam pikiran dengan penuh keberanian dan percaya diri melewati jalan satu-satunya yang harus dilewati dari kobaran api kebakaran, membantu orang keluar dari kobaran api kebakaran yang terjebak dalam kobaran api kebakaran. Cuma terlebih dahulu harus telah memastikan hal-hal penting yang berkaitan dengan teknik mengatasi kobaran api kebakaran yang menyala-nyala sebagai berikut. 1. Memastikan jenis material apa yang terbakar supaya dapat menentukan jenis apa pemadam
yang digunakan untuk memadamkan api kebakaran. 2. Memastikan ke arah mana angin berhembus supaya dapat menentukan di mana seharusnya memposisikan diri saat memadamkan api kebakaran dan mewaspadai timpahan angin panas dan timpahan benda lain yang diterbangkan arus angin. 3. Memastikan berada di tempat yang aman dari reruntuhan dan penghalang yang lain dalam memadamkan api kebakaran. 4. Memastikan alat pemadam api yang digunakan dapat memadamkan api, karena banyak kejadian memadamkan api malah menambah besar api kebakaran disebabkan salah memilih alat pemadam api. Sebagai contoh, memadamkan api kebakaran jenis material bahan bakar air, jenis bahan bakar cair yang terbakar seperti solar, petrolite dan sebagainya yang terbakar, maka apabila memadamkan api kebakaran tersebut menggunakan air, sudah pasti api kebakaran akan bertambah membesar. Karena berat jenis air lebih berat daripada bahan bakar cair, yang malah mendesak dan melebarkan ke permukaan bahan bakar cair yang terbakar tersebut di saat dipadamkan menggunakan air, menyebabkan bahan bakar cair yang terbakar tambah membesar dan melebar. Tetapi setelah menggunakan alat pemadam api yang spesifik, dengan menggunakan busa foam ataukah tepung pemadam dry powder, maka api kebakaran akan berangsur-angsur padam. 5. Memastikan mengetahui posisi alat pemadam kebakaran yang tersedia ditempatkan. 6. Memastikan diri sendiri mahir menggunakan alat pemadam kebakaran yang tersedia di kantor, dalam mobil, dalam gedung-gedung, dalam gudang, dalam gedung, di dalam rumah, dan di tempat-tempat tertentu. 7. Memastikan alat pemadam api kebakaran masih ada isinya, sebab banyak kejadian di saat memadamkan api kebakaran, alat pemadam tidak ada isinya. 8. Memastikan alat pemadam api masih berfungsi dengan baik, sebab banyak kejadian pada saat memadamkan api kebakaran, alat pemadam api kebakaran tidak bisa digunakan karena sudah rusak. 9. Memastikan rintangan apa saja yang kemungkinan menghambat kecepatan mengambil alat pemadam api di saat pergi mengambil alat pemadam api kebakaran untuk memadamkan api kebakaran. 10. Memastikan kondisi badan sehat dan tidak panik serta merasa sanggup memadamkan api kebakaran yang berkobar-kobar menyala. Musibah kebakaran merupakan suatu tragedi kemanusiaan yang dapat menggoncangkan jiwa. Bagi orang yang tertimpa musibah tersebut, tidak sedikit orang yang mengalami gangguan jiwa dan menjadi miskin sekaligus akibat tertimpa musibah kebakaran. Bayangkan saja hanya beberapa menit saja, harta benda dikumpulkan bertahun-tahun musnah dilahap si jago merah dalam sekejap. Yang disisahkan si jago merah jarang sekali masih berguna, sedangkan beton penopang bangunan saja bila sudah dibanggang api kebakaran dalam sekian waktu tertentu, maka harus diganti karena tidak sesuai lagi dengan standar kekuatan beton yang seharusnya dipersyaratkan para insinyur teknik sipil. Oleh karena api kebakaran dapat menyebabkan tragedi kemanusiaan sehingga menjadi musuh bersama yang harus diatasi bersama dan harus dihadapi bersama, serta dibuatkan solusi yang jitu supaya tidak menimbulkan tragedi kemanusiaan. Maka salah satu cara pencegah api kebakaran efektif dan mempermudah menghindari api kebakaran serta mempermudah mengatasi api kebakaran yang menimpa adalah dengan cara sebagai berikut. Selalu menyediakan alat pemadam kebakaran di tempat-tempat yang mudah dijangkau di saat terjadi kebakaran. 2. Selalu memeriksa secara berkala alat-alat pemadam kebakaran untuk memastikan alat-alat pemadam masih penuh saat pemadam dan berfungsi dengan baik. 3. Setiap saat memeriksa kabel listrik yang digunakan di rumah, di mobil, di kantor, di pabrik, di gudang-gudang, di gedung-gedung untuk memastikan kondisi kabel masih dalam kondisi yang baik. 4. Apabila hendak bepergian meninggalkan rumah, terlebih dahulu harus telah memastikan suruh mematikan kompor, setrika, lilin, obat nyamuk, bakar, dan alat pemanas yang menggunakan listrik dan gas. 5. Bila hendak menjalankan kendaraan, lebih dahulu memeriksa kondisi kendaraan dengan mengecek keliling untuk memastikan tidak ada kebocoran oli, bensin, solar, dan tidak ada kabel-kabel yang tidak layak pakai serta benda lain yang dapat memicu kebakaran. 6. Selalu membersihkan sekeliling rumah dan keliling perkantoran untuk menghindari rembesan kebakaran dari luar. 7.
meletakkan lilin obat nyamuk bakar pada tempat aman yang tidak dijangkau oleh anak-anak dan memastikan tidak ada menimbulkan kebakaran. 8. Jangan menggunakan kompor gas dan kompor listrik yang tidak layak lagi digunakan. 9. Membangkitkan naluri keberanian dalam memadamkan api kebakaran dan membangkitkan naluri keberanian dalam memadamkan api kebakaran dan menghilangkan kepanikan serta ketakutan di saat terjadi kebakaran dengan cara selalu latihan memadamkan api kebakaran sehingga di saat terjadi kebakaran tidak mengalami lagi kepanikan dan ketakutan memadamkan api kebakaran serta tidak lagi merasa takut melihat kobaran api kebakaran yang menyala dalam membantu orang yang terjebak dalam api kebakaran. 10. Kemudian yang paling mudah lagi membangkitkan nyali besar dan menghilangkan kepanikan dalam memadamkan kobaran api kebakar yang menyala adalah dengan membiasakan diri selalu berdiam sejenak selama 3 detik saja. Apabila berada dalam rumah, dalam gedung, dalam pabrik, dalam mobil, dalam gudang, dan di mana saja. Lalu membayangkan diri sendiri dengan gagah berani dan tidak panik. Memperagakan dalam alam pikiran sedang memadamkan kobaran api kebakaran yang menyalanya sebagaimana telah diterangkan ketentuannya di atas. Dari beberapa kejadian kebakaran di lingkungan masyarakat, selalu saja kebakaran dimulai dari nyala api yang kecil dan masih sangat mudah dipadamkan. Cuma karena sumber api kebakaran tidak terlihat dan tidak disangka-sangka dari mana asal api kebakaran, sehingga api kebakaran terlihat setelah api mulai membesar dan menyebarkan aroma bau asap api kebakaran, sehingga barulah ketahuan kalau telah terjadi kebakaran yang menyebabkan orang kaget dan baru berusaha memadamkan api kebakaran seadanya. Kemudian perlu digarisbawahi bahwa salah satu kendala utama dalam memadamkan api kebakaran adalah kepanikan dan rasa takut yang merasuki jiwa di saat terjadi kebakaran. Karena tidak pernah latihan memadamkan api kebakaran, lalu akibat kepanikan dan rasa takut yang dialami orang melihat kobaran api yang menyala-nyala, menyebabkan orang tersebut tidak bisa berbuat sesuatu, kecuali hanya ingin segera menjauh dari kebakaran tanpa memikirkan bagaimana cara memadamkan api kebakaran terlebih dahulu, dan bagaimana cara menyelamatkan orang yang terjebak dalam api kebakaran, serta bagaimana cara menjauhi api kebakaran aman dan tanpa cedera. Bahkan yang lebih fatal lagi adalah ada orang yang kehilangan kesadaran diri dan cedera serta mengalami fatality ketika terjadi kebakaran. Berdasarkan beberapa pengamatan di lingkungan masyarakat yang telah mengalami musibah kebakaran, ternyata hanya beberapa orang saja yang mahir dan berani memadamkan kobaran api yang menyala-nyala. Selain dari itu, lebih banyak menonton api kebakaran dan bingung apa yang akan diperbuat. Dan paling mengerikan lagi yang terjadi adalah ada orang yang cedera, bahkan ada orang yang mengalami fatality. Padahal kesempatan keluar dari kobaran api kebakaran masih ada waktu keluar dari kobaran api kebakaran. Cuma karena orang tersebut panik dan ketakutan melihat kobaran api kebakaran yang menyala-nyala, menyebabkan tidak berani melewati jalan satu-satunya keluar dari kobaran api kebakaran, sehingga terjebak dalam kobaran api kebakaran yang makin membesar, yang menyebabkan korban jiwa berjatuhan dan aset terbakar terhebat telah terjadi. Sementara pemadam kebakaran lambat tiba di lokasi kebakaran karena beberapa faktor sebagai berikut. 1. Jarak antara lokasi kebakaran agak jauh. 2. Akses menuju lokasi kebakaran sempit dan padat kendaraan. 3. Bagian pemadam kebakaran lambat mendapatkan laporan kebakaran. 4. Dan sebagainya. Jika tidak pernah latihan memadamkan api kebakaran, maka kepanikan dan ketakutan akan merasuki jiwa di saat tertimpa musibah kebakaran, yang menyebabkan hanya bisa berusaha menjauh dari aset kebakaran saja, tanpa berpikir sejenak bagaimana cara menjauh dari kebakaran tanpa cedera dan bagaimana cara menyelamatkan orang yang terjebak dalam kebakaran. Yang tidak habis pikir lagi adalah akibat dirasuki kepanikan dan ketakutan di saat terjadi kebakaran, menyebabkan membiarkan begitu saja aset terbakar sampai api kebakaran padam sendiri, tanpa ada usaha memadamkan api kebakaran tersebut. Oleh karena itu
Penting sekali latihan memadamkan api kebakaran untuk menghilangkan kepanikan dan ketakutan serta untuk berjaga-jaga mengantisipasi api kebakaran yang menimpa sewaktu-waktu, sekaligus sebagai bahan ilmu pengetahuan yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan di tengah-tengah masyarakat. Hal-hal yang perlu dilakukan bila benar-benar terjadi kebakaran adalah sebagai berikut. 1. Berusaha keluar dari kobaran api kebakaran tanpa cedera. 2. Berusaha menenangkan diri dengan duduk sejenak lalu bernapas panjang-panjang atau menghirup udara perlahan-lahan dan dalam-dalam, kemudian menghembuskan udara keluar perlahan-lahan dan panjang. 3. Mencari sumber api yang menyebabkan kebakaran untuk keakuratan laporan dan menentukan jenis pemadam kebakaran apa yang pas dan dengan kebakaran tersebut. 4. Mencari tahu jenis material apa yang terbakar supaya dapat menentukan alat pemadam kebakaran yang cocok dengan kebakaran tersebut. 5. Mampu menjelaskan bagaimana besarnya nyala api kebakaran supaya bagian pemadam kebakaran dapat mengerti dan menganalisa persiapan apa saja yang harus disediakan untuk memadamkan api kebakaran yang dimaksud. 6. Membunyikan apa saja yang bisa berbunyi yang diperkirakan dapat memancing orang datang menolong, seperti membunyikan kentongan, alarm, dan memukul-mukul benda apa saja yang dapat mengeluarkan suara apabila dipukul. 7. Menutup semua katup-katup gas, solar, bensin, minyak gas, dan zat-zat yang mudah terbakar supaya tidak menimbulkan kebakaran yang lebih besar. 8. Memilih alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan materi yang terbakar. Sebab apabila salah memilih alat pemadam kebakaran bisa menyebabkan api kebakaran tambah membesar, seperti memadamkan api kebakaran jenis material cair yang terbakar, yang berasal dari solar, bensin, minyak, gas, cat, dan sebagainya. Apabila menggunakan air memadamkan api kebakaran tersebut, maka api kebakaran akan bertambah besar, karena berat jenis air lebih berat daripada solar, bensin, minyak, gas, dan cat dan sebagainya. Tetapi apabila menggunakan alat pemadam api yang sesuai materi yang terbakar dengan menggunakan busa atau foam, ataukah menggunakan tepung pemadam atau dry powder, maka api kebakaran akan berangsur-angsur padam. 9. Melaporkan kebakaran kepada bagian pemadam api kebakaran atau kepada petugas lembaga lain yang menangani kebakaran untuk ditindaklanjuti dengan menyebutkan identitas sebagai berikut. 1. Menyebutkan nama pelapor kebakaran. 2. Menyebutkan alamat pelapor yang jelas. 3. Menyebutkan identitas bekerja yang akurat. 4. Menyebutkan besarnya api kebakaran yang terjadi. 5. Menerangkan jenis material apa yang terbakar. 10. Berusaha memadamkan api kebakaran sesuai kemampuan dan memanfaatkan alat pemadam api kebakaran. Memanfaatkan apa saja yang bisa digunakan untuk memadamkan api kebakaran sambil menunggu bantuan datang. 11. Apabila sudah terlatih memadamkan api kebakaran, berusahalah selalu berada paling depan, mengatasi kebakaran bila sewaktu-waktu benar-benar terjadi kebakaran di lingkungan masyarakat. Maka akan selalu dikenang masyarakat dan orang akan berdecak kagum melihat sang pahlawan tanpa nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.